Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam unggul, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai bisnis plan yang akan saya buat. Dan saya memilih bisnis plan manik-manik yang akan saya beri nama BDV. Sebelum lanjut ke video presentasinya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Sari dengan NIM 134231011. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Widiwaluyo, program studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Ilmu Komputer dan Pendidikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada rencana bisnis BDV manik-manik yang unik dan personal. Nah, apa sih bisnis manik-manik ini? Nah, jadi bisnis ini saya beri nama BDV adalah bisnis kerajinan tangan yang fokus pada aksesoris manik-manik seperti gelang, cincin, kalung, dan tali ponsel. Nah, produk handmade ini menawarkan desain unik dan personalisasi yang diminati berbagai kalangan, terutama remaja dan dewasa muda. Bisnis ini sendiri memanfaatkan tren produk lokal dan ramah lingkungan untuk menarik pasar yang terus berkembang. Nah, rencana bisnis ini adalah bertujuan untuk menganalisis potensi, tantangan, dan strategi pemasaran serta operasional untuk mendukung kesuksesan BDV di pasar nasional. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, bisnis ini menunjukkan potensi besar dengan produk yang bisa dipersonalisasi dan diminati berbagai kalangan. Tren produk lokal dan ramah lingkungan mendukung perkembangan bisnis ini. Untuk tujuan usahanya sendiri ada 4, yaitu yang pertama, menciptakan produk gelang, cincin, kalung, dan tali ponsel dengan desain yang menarik. Yang kedua, ada memperluas pasar nasional melalui reseller dan toko online. Yang ketiga, menyediakan aksesoris unik untuk adopsi pasar cepat. Yang terakhir, memahami keinginan pelanggan dan meningkatkan penjualan berulang. Nah, untuk analisis produk BDV-nya sendiri, yaitu yang pertama ada jenis dan karakter. Produk ini ada produk utamanya, yaitu ada gelang, cincin, kalung, dan tali ponsel manik-manik dengan desain yang minimalis hingga warna-warni, menggunakan manik-manik dari kaca, kayu, dan plastik yang berkualitas. Untuk keunggulan produknya yaitu desain unik dan kreatif dengan potensi personalisasi, kombinasi warna, harmonis, dan kualitas bahan terjamin dengan harga kompetitif. Tali elastis dan benang nilon, kawat, pengait, ring, cam, dan lem khusus. Nah, untuk profil konsumennya dan peluang pasar, untuk profil konsumennya sendiri yaitu ada anak-anak remaja, dewasa, muda, ibu rumah tangga, dan pecinta kerajinan tangan yang lainnya yang menyukai aksesoris yang unik dan personal. Untuk pesaing dan peluang, pesaingnya sendiri ini meliputi toko aksesoris fashion dan pengrajin lokal. Nah, peluang besar karena tren handmade dan personalisasi semakin diminati. Untuk strategi promosinya sendiri, di sini untuk media promosi, yang pertama Instagram dan TikTok, saya akan mempergunakan dua platform ini sebagai konten estetik dan proses pembuatan. Untuk Shopee dan Tokopedia sebagai platform penjualan online, untuk WhatsApp, Facebook, dan bazar kerajinan untuk komunitas lokal. Nah, untuk kolaborasi dengan influencer dan teman. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, ini fokus pada media sosial dengan konten visual menarik dan kolaborasi influencer. Optimalkan penjualan melalui marketplace dan toko online dengan promosi yang menarik. Nah, untuk kekuatannya sendiri, bisnis ini menggunakan desain yang unik, personalisasi, kualitas bahan, harga kompetitif, dan tren produk handmade. Untuk kelemahannya itu ada ketergantungan pada pemasok bahan baku dan kebutuhan pemasaran yang konsisten. Untuk peluangnya ada pasar aksesoris handmade yang berkembang dan meningkat minat konsumen terhadap produk lokal. Ancamannya sendiri yaitu ada persaingan dari pengrajin lain dan produk massal dengan harga yang lebih murah. Nah, analisis produk dan operasi. Untuk bahan dan peralatan,
manik-manik berkualitas, ada tali elastis, benang nilon, kawat, pengait, dan lem khusus sebagai bahan utama. Pasokan dan proses produksi. Untuk pasokannya sendiri yaitu dari bahan baku terjamin dan terpercaya. Proses produksi dilakukan dengan teliti untuk menjaga kualitas dan estetika produk. Dan ini yang terakhir ada analisis keuangan dan simpulan. Nah, investasi dan harga pokoknya sendiri, ada investasi awal itu diperlukan untuk bahan baku dan peralatan. Harga pokok bahan baku dihitung untuk menentukan harga jual kompetitif. Nah, untuk laporan laba rugi dan kesimpulan, proyeksi laba rugi menunjukkan potensi keuntungan. Kesimpulannya sendiri menegaskan peluang bisnis BDV ini untuk pentingnya strategi pemasaran dan operasional yang efektif. Dan video presentasi bisnis plan manik-manik bernama BDV dari saya ini semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa memperluas cara kita dalam penanganan kedepannya untuk membuka bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan pengucapan dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.